Halo teman-teman, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Nela. Kita akan bincang-bincang dengan topik 5 cara menjadi perempuan yang powerful. Berarti video ini ditujukan ke teman-teman perempuan semua di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Tetapi juga boleh ditonton oleh kaum pria, tidak masalah. Baiklah, video ini kita akan berbagi cerita dari beberapa tokoh yang membuat slogan untuk diri mereka masing-masing tentang bagaimana sih seorang wanita yang bisa powerful dalam kehidupannya sehari-hari. Oke ya, mari kita bincang-bincang. Memang sih, dalam hidup sehari-hari kalau diremehkan orang lain jelas menghadirkan perasaan yang tidak nyaman, ya kan? Kita akan merasa kesal, sedih, dan marah. Bahkan yang mungkin lebih parah adalah kita akhirnya merasa rendah diri dan merasa diri kita tidak berguna. Teman-teman, walaupun kita bukan terlahir dari orang yang serba bisa atau dari lingkungan yang premium kehidupannya sehari-hari, tetapi kita adalah manusia yang punya harkat dan martabat. Sebagai seorang wanita, seorang perempuan, kita tidak boleh menganggap diri kita lemah. Buktinya banyak tokoh perempuan di dunia ini yang punya bermacam-macam profesi. Jadi 5 cara tadi adalah yang pertama, 1 adalah membangun support system yang sehat. Ini kita mengutip dari pernyataannya Madonna. Tahu kan teman-teman bintang film Madonna yang sensasional itu? Dia bilang, as a woman, we have to start appreciating our own worth and each other worth. Seek out strong women to befriend, to align yourself with, to learn from, to collaborate with, to be inspired by, to support and enlightened by. Itu menurut Madonna. Maksudnya bahwa kita perlu membekali diri dengan kemampuan untuk tidak gampang lengah. Selain itu, perlu juga kita membangun support system yang sehat, seperti lingkaran pertemanan yang sehat, kekerabatan yang sehat, hingga membentuk lingkungan kerja yang bisa saling menyokong satu sama lain. Kalau saat ini kita belum memiliki orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi support system, maka bekali dirimu dengan berbagai kemampuan atau keahlian yang lebih baik. Sebab bagaimanapun, satu-satunya orang yang selalu ada untukmu adalah dirimu sendiri, teman-teman. Artinya juga bahwa seseorang berusaha untuk mencari kenyamanan atau kebahagiaan di luar dirinya, sudah dapat dipastikan kekecewaan yang dia dapat. Lanjut ya. Cara yang kedua, menurut Marissa Mayer, dia bilang, cobalah hal baru yang bisa memperkaya pengalaman. Dia bilang begini, I always did something I was a little not ready to do. I think that's how you grow. When there's that moment of wow, I am not really sure I can do this, and you
push through those moments. That's when you have a breakthrough. Maksudnya si Marissa ini bahwa teruslah bertumbuh. Orang lain mungkin meremehkanmu karena mereka belum tahu kemampuan terbaikmu. Maka dari itu, sesekali coba hal baru. Tantang dirimu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Berkaya dan terus perdalam pengalamanmu. Dari sini rasa percaya dirimu pun akan terus meningkat dan bisa lebih tegas dalam bersikap saat Anda diremehkan orang lain. Contoh sederhananya dalam sehari-hari, kita mau mencoba hal baru adalah apa? Misal, kalau berangkat ke kantor lewat jalan yang rutin lewat situ, sekali-sekali kita pilih jalur lain walaupun ada sedikit tantangan. Contoh, jalannya itu tidak mulus, tidak rata, tapi itulah hal baru yang membuat kita merasa semangat. Jadi memacu hormon adrenalinnya gitu loh teman-teman. Jadi jangan jadi orang tuh monoton banget. Coba hal baru. Nggak buruk kok, asal hal barunya tidak merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Gitu ya. Lalu yang ketiga, caranya adalah ciptakan kesempatan untuk membuktikan kehebatanmu. Ini menurut Estée Lauder. Dia itu seorang pengusaha ya yang terkenal kosmetik. Estée Lauder itu loh teman-teman. Dia bilang, "No one never became a success without taking a chance. One must be able to recognize the moment and seize it without delay." Maksudnya, kalau kamu sudah merasa kesal atau bosan terus-menerus dianggap remeh, maka buat dan ciptakan kesempatan untuk membuktikan kehebatanmu. Ciptakan peluang untuk menunjukkan kelebihanmu. Karena tiap perempuan punya hak untuk membuat pencapaian dan kesuksesannya sendiri. Ya, dia sudah membuktikan dirinya kan, membuat kosmetik bermacam-macam yang sekarang harganya mahal sekali. Tapi kita di kaum perempuan tetap aja beli kan. Nah, kenapa kita juga tidak membuat produk untuk dipakai wanita-wanita seluruh dunia? Ini menjadi tantangan buat kita semua ya teman-teman. Ayo semangat. Lalu yang keempat, caranya adalah fokuslah pada hal-hal yang penting untuk hidupmu. Ini menurut Julia Child. Dia bilang, find something you are passionate about and keep tremendous interested in it. Dia bilang lagi, haters are gone hate. Kadang biar orang berhenti meremehkanmu, kamu hanya perlu mengabaikannya. Lalu, fokuslah pada hal-hal yang penting untuk hidupmu. Kerjakan hal-hal yang memang penting dan punya pengaruh besar dalam proses pendewasaan dirimu. Ubah fokusmu dengan membuat dirimu menjadi perempuan yang lebih berdaya dan kokoh berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, kalau orang itu hidup selalu mendengar kata orang lain atau senangnya menggosipi orang lain, itu bisa dipastikan bahwa banyak waktu dalam hidupnya yang dibuang sia-sia. Jadi, menjadi perempuan yang hebat atau perempuan yang powerful itu adalah menghargai waktunya sendiri, menghargai passionate-nya dia, menghargai minat dan interestnya, tidak menuruti apa kata orang ya teman-teman. Kita punya identitas diri loh. Oke?
Setuju ya? Kita lanjut yang cara kelima supaya kita bisa powerful. Adalah jujurlah dengan emosi dan perasaanmu. Ini menurut kata seorang aktris namanya Demi Lovato. Dia bilang, never be ashamed of what you feel. You have the right to feel any emotion that you want and to do what makes you happy. Jadi, saat kamu sudah merasa lelah dipandang remeh orang lain, tidak ada salahnya untuk berkata jujur. Ungkapkan emosi dan perasaanmu. Utarakan isi hatimu yang sebenarnya dengan cara yang tegas, sebab tidak semua orang punya hak atau kepentingan menghakimimu. Contoh sederhana dalam sehari-hari adalah seseorang yang punya karakter kuat itu dia tidak akan mudah dipengaruhi, atau dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk diintimidasi orang, dihakimi orang, dipersalahkan orang karena sesuatu hal yang sebenarnya mengganggu. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak mengganggu orang lain. Tetapi karena sebuah tradisi, maka seseorang bisa dibilangi tindakan dia itu adalah salah. Nah, untuk teman-teman perempuan, kita punya satu area yang namanya privasi yang harusnya kita pertahankan. Mempertahankan privasi bukan berarti egois ya teman-teman, tetapi kita punya sesuatu yang tidak bisa dimasukkan atau dilanggar oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus membuat batasan yang jelas, baik dalam pergaulan maupun di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam level yang masih muda, anak-anak remaja, di saat kalian masih menjalani hubungan asmara. Anda tidak perlu memikirkan apa kata orang tentang ini tidak baik menurut tradisi, bahwa seorang perempuan harus nurut pada seorang laki-laki. Itu nggak bisa ya teman-teman, karena setiap orang punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi sesuatu yang mengganggu privasi kita, ya kita perlu memberi batasannya. Jadi dalam hidup ini berbuat baik itu baik dan benar, tetapi bukan berarti kita izinkan hidup kita diobrak-abrik orang lain hanya atas kata orang itu tradisi atau itu selayaknya. Tidak bisa ya teman-teman, harap diingat-ingat ya. Baiklah, untuk kali ini bincang-bincang kita tentang 5 cara menjadi wanita yang powerful cukup sampai di sini dulu ya. Bila ada teman-teman yang punya cara lagi untuk menaikkan atau meningkatkan powerful sisi perempuan, boleh ditulis di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa berbagi lagi informasi penting di seputar dunia perempuan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye bye and love you.